Hai semua, jika kemarin saya sudah membahas tentang pesawat pembom siluman, maka untuk kali ini saya ingin membahas mengenai pesawat kargo terbesar di dunia yang kabarnya saat ini sudah hancur karena serangan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Ya, namanya adalah Antonov AN-225 Mriya. Pesawat kargo raksasa ini dirancang untuk mengangkut lebih dari 2 kali lipat dibanding beban yang bisa diangkut pesawat kargo Boeing 747. Sayangnya, hanya ada satu unit AN-225 yang selesai dibuat. Padahal menurut rencana, ia akan dibuat dalam jumlah 2 unit, di mana untuk unit kedua seharusnya mulai diproduksi pada akhir tahun 1980-an. Tetapi karena Uni Soviet selaku pemilik asli pesawat ini bubar, sehingga membuat nasib pesawat kedua ini gagal diwujudkan. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang Antonov AN-225 Mriya, saya ingatkan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara like dan juga subscribe. Bicara tentang pesawat ukuran raksasa, sebenarnya ada beberapa nama seperti J5 Galaxy, Boeing 747 Dreamlifter, dan Airbus Beluga. Namun jika berbicara yang paling besar, jawabannya adalah Antonov AN-225 Mriya. Sebelumnya, kita kembali dulu pada awal tahun 1980-an. Ketika itu Uni Soviet tak ingin kalah dengan program pesawat ulah-alik Amerika. Soviet pun ingin menempatkan pesawat luar angkasa barunya, yaitu Buran, pada roket pendorong bernama Super Energia. Tapi masalahnya, ukuran dari roket pendorong baru ini sangat besar, sehingga tidak dapat menggunakan infrastruktur yang ada untuk transportasi ke Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Para petinggi Soviet lalu mempertimbangkan setiap moda transportasi yang ada, termasuk jalan raya besar dan bahkan rel kereta api yang diperbesar. Tetapi pilihan yang dirasa masuk akal adalah dengan menggunakan transportasi udara. Sayangnya saat itu tidak ada pesawat milik Soviet yang memiliki kapasitas yang cukup untuk membawa muatan sebesar itu. Memang ada helikopter Mi-26 yang dapat mengangkat hingga 26 ton, tetapi dalam percobaan yang dilakukan, ternyata ada sedikit turbulensi yang menyebabkan beban yang dibawanya berayun dan susah dikendalikan. Sebaliknya, para insinyur Soviet pertama-tama mempertimbangkan untuk memberikan tugas pengangkut Buran ini ke pesawat AN-124 Ruslan yang pertama kali terbang pada tahun 1982. Namun studi awal dari Biro Desain Antonov di Kiev dengan cepat menyimpulkan jika pesawat ulah-alik Buran dan roket Energia yang diangkut di punggung pesawat AN-124 ternyata mengacaukan aliran udara di sekitar penstabil vertikalnya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan perpanjangan badan pesawat AN-124 hingga 7 meter. Tapi nyatanya itu pun masih dianggap tidak cukup. Karena rencana untuk memodifikasi AN-124 mendapatkan jalan buntu, akhirnya mulai dipertimbangkan untuk membangun pesawat baru yang lebih besar. Proyek ini lalu dikenal dengan nama kode Artikel 400 yang nantinya dikenal sebagai AN-225 Mriya. Namun insinyur Biro Desain Antonov ternyata pernah mempertimbangkan untuk membuat pesawat yang lebih besar daripada AN-225 yang disebut Gerak atau Herakles, di mana pesawat ini dapat berfungsi sebagai peluncur untuk pesawat luar angkasa. Tapi rencana itu tidak pernah terwujud. Pada akhirnya AN-225 adalah taruhan terbaik Uni Soviet. Tapi perkembangannya tertinggal jauh di belakang Buran dan Energia yang akan diangkutnya. Jadi para insinyur mencari solusi sementara, yaitu memasang Buran dan roket Energia pada pesawat angkut yang lebih tua yang disebut
VMT Atlan. Pada tahun 1985, Antonov lalu mendapatkan perintah resmi dari Kementerian Pertahanan Soviet untuk mulai mengembangkan AN-225. Pihak Antonov lalu merancang AN-225 sedekat mungkin dengan AN-124 Ruslan, tetapi tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah, di mana langkah radikal pun terpaksa harus diambil, yaitu bagian tengah sayap AN-124 didesain ulang untuk mengakomodasi 3 mesin, bukan 2 seperti AN-124. Pesawat baru ini juga kehilangan pintu masuk kargo bagian belakang untuk memberikan kekuatan struktural yang jauh lebih besar. Jumlah roda pendaratan di sisi badan pesawat juga ditingkatkan dari 10 menjadi 14. Dan 3 baris roda terakhirnya dapat dikemudikan sehingga pesawat raksasa itu dapat berbelok di landasan pacu. Nah, untuk menjaga keseimbangan, bagian depan badan pesawat asli AN-124 diperpanjang hingga 8 meter. Tetapi bagian belakangnya justru diperpendek 1 meter untuk mengimbangi penstabil ganda pesawat. Sang perancangnya yaitu Viktor Tolmachev percaya jika AN-225 Mriya membutuhkan ekor ganda untuk stabilitas yang lebih baik saat membawa kargo. Bahkan sejak awal, para pengembang membayangkan pesawat ini tidak hanya sebagai pesawat angkut saja, tetapi juga landasan peluncur terbang untuk kendaraan luar angkasa di masa depan. Dalam pembangunannya, program AN-225 Mriya sebenarnya hanya diberi waktu 2 tahun saja untuk diselesaikan. Tapi nyatanya ia butuh waktu 2 kali lipat lebih lama. Nah, karena pesawat ini memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga pihak pembuatnya yaitu Antonov ternyata tidak memiliki hanggar yang sesuai untuk pesawat ini. Akibatnya pesawat harus ditempatkan secara diagonal alias miring di bagian aula perakitan terakhir, dan semua komponen utamanya pun harus dikirim langsung ke lokasi pada saat yang tepat karena mereka juga tidak memiliki gudang untuk penyimpanan. Setelah selesai dibangun, akhirnya pada tanggal 30 November 1988, AN-225 Mriya resmi diluncurkan. Tapi lagi-lagi karena ia dirakit dengan arah diagonal, para pekerja harus meminyaki lantai untuk dapat memutar pesawat hingga garis tengah aula perakitan. Pada saat debut publiknya, AN-225 diberi nama Mriya yang berarti mimpi dalam bahasa Ukraina. Ini adalah pertama kalinya sebuah pesawat milik Uni Soviet menerima nama dari Ukraina yang mencerminkan liberasi masyarakat Soviet yang saat itu sedang berada di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev. Pada tanggal 21 Desember 1988, pilot uji Alexander Galunenko lalu menerbangkan Mriya dari lapangan terbang Kostomel dekat Kiev untuk pertama kalinya. Pesawat itu pun mencetak sebanyak 110 rekor dunia selama penerbangan uji awal. Seperti rancangan awal, misi asli dari AN-225 adalah membawa pesawat ulah-alik buran dan roket super Energia di punggungnya dari pabrik produksi mereka di Rusia dan Ukraina ke pelabuhan antariksa Baikonur di Kazakhstan. Mriya juga akan mengangkut pesawat ulah-alik buran jika mendarat di salah satu landasan pacu cadangan Uni Soviet. Karena ukurannya yang sangat besar, sehingga AN-225 akan menjadi satu-satunya cara untuk membawa pengorbit itu kembali ke Baikonur dalam keadaan utuh. Tapi sayangnya pesawat ini datang terlambat, di mana saat itu Buran telah melakukan penerbangan pertama dan terakhirnya hampir sebulan sebelum Mriya mengudara. Dan apesnya pihak Soviet saat itu tengah mengalami masalah keuangan sehingga mereka kehilangan minat pada proyek Energia dan Buran yang sangat mahal. Tapi pada akhirnya pesawat terbesar di dunia ini tiba juga di Baikonur Cosmodrome pada tanggal 13 Mei 1989
dan ia melakukan uji coba dengan pengorbit buran di punggungnya. Kemudian ia juga membawa pesawat ula-alik Soviet ke Paris Air Show di Le Bourget yang membuat pengunjung yang hadir saat itu merasa takjub akan kehadiran AN-225. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 dan industri kedirgantaraan pasca Soviet berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup, berbagai upaya penggunaan untuk AN-225 Mriya pun diusulkan. Salah satunya adalah mengubah Mriya menjadi pesawat jet penumpang bertingkat 3 lengkap dengan kamar tidur pusat perbelanjaan dan juga kasino. 3 tahun setelah penerbangan pertamanya, AN-225 Mriya melakukan kunjungan perdana ke Amerika dalam misi untuk mengambil bantuan kemanusiaan bagi korban bencana Chernobyl. Sayangnya penerbangan itu terganggu oleh masalah teknis yang berpotensi fatal dan dengan cepat membuatnya dilarang untuk terbang. Tapi itu bukan akhir dari nasib AN-225 Mriya, di mana biro desain Antonov menghidupkan kembali AN-225 pada pergantian abad 2000 dan mengubahnya menjadi pesawat kargo komersial raksasa. Perusahaan ini juga mengiklankan rencana untuk menyelesaikan AN-225 Mriya kedua yang kerangkanya telah terbengkalai selama 3 dekade. Namun sayangnya rencana yang dikerjakan dengan China itu tidak lagi dilanjutkan. Setelah 30 tahun lebih AN-225 Mriya lahir, nasibnya kini juga harus berakhir, di mana saat Rusia melakukan invasi ke Ukraina, pesawat yang berbasis di Bandara Antonov ini tengah menjalani perbaikan. Dan selama pertempuran di bandara tersebut, situs ini pun berhasil direbut oleh Rusia. Tapi sayangnya pesawat pun dilaporkan hancur dalam serangan itu. Tapi Oktoberfest mengatakan bahwa mereka berencana untuk membangun kembali pesawat dengan biaya dari Rusia. Jika benar, restorasi ini diperkirakan akan memakan biaya lebih dari 3 miliar US dollar dengan lama pengerjaan selama 5 tahun. Ya, semoga saja perang kedua negara ini segera usai dan pesawat AN-225 Mriya dapat diperbaiki kembali agar burung besi raksasa ini bisa terbang kembali. Dan itulah tadi sedikit pembahasan mengenai pesawat kargo terbesar di dunia, yaitu AN-225 Mriya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.